Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yokya Danies Sandilinggi Panapa. Teman-teman bisa panggil aku Kia. Aku berasal dari SD Impres 23, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Rahasia Daun Gatal dari Hutan Klaso, karya Ibu Guru Maria Putri F. Watu. Yuk simak ceritaku berikut ini. Di ujung barat daya Pulau Papua, di tanah yang hijau dan penuh kehidupan, terdapat sebuah hutan tua yang sangat dihormati oleh masyarakat suku Moi. Namanya Hutan Klaso. Hutan ini berada di Kampung Malagufuk, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Bagi masyarakat suku Moi, hutan bukan hanya sekedar pepohonan. Hutan adalah ibu kehidupan. Orang Moi sering berkata, Klasowa Mama, artinya hutan adalah ibu. Karena dari hutanlah mereka mendapatkan makanan, obat-obatan, dan kehidupan. Namun, di dalam hutan itu tumbuh satu tanaman kecil yang selalu membuat orang sangat berhati-hati. Namanya, ada yang tahu tidak? Namanya daun gatal. Di Kampung Malagufuk tinggallah seorang anak perempuan bernama Sarah. Sarah adalah anak yang cerdas dan sangat penasaran. Ia suka bertanya tentang hutan kepada kakeknya, seorang tetua adat Moi bernama Adalalen. Suatu pagi yang begitu indah, ketika sang surya mulai memancarkan sinarnya, terdengar suara, Abah, Abah! Panggil Sarah sambil berlari. Abah mau kemana? Abah menjawab, Abah mau ke hutan Klaso, nak, melihat tanaman obat. Mata Sarah langsung bersinar. Abah, Sarah ikut ya. Abah menatap cucunya lalu berkata, Sarah, sebelum masuk hutan, orang Moi selalu ingat satu pesan. Apa itu, Abah? Abah berkata, Moi ma Klaso sege. Artinya, orang Moi harus menghormati hutan. Baik, Abah, Sarah akan mengingat pesan itu. Tak lama kemudian, mereka berjalan menyusuri jembatan kayu yang panjang di Kampung Malagufuk yang membelah hutan. Kiri, kanan pepohonan menjulang tinggi. Burung-burung bernyanyi dengan merdu. La 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 la. Sarah melihat begitu banyak tanaman cantik. Tiba-tiba, Sarah melihat satu tanaman kecil dengan daun hijau berbuah halus. Wah, cantik sekali. Tanpa berpikir panjang, Sarah menyentuh daun itu. Beberapa detik kemudian, setelah memegang daun tersebut, Sarah melompat sambil berteriak, Abah, Abah, panas sekali. Abah, gatal sekali. Mendengar suara cucunya, Abah segera menghampiri. Sarah, yang kamu pegang itu daun gatal, nak. Sarah hampir saja menangis. Namun rasa penasarannya kembali muncul. Abah, kenapa daun ini jahat sekali? Kenapa daun ini gatal sekali? Abah memetik daun lain, lalu menggosoknya pelan di tangan Sarah. Perlahan rasa panas dan rasa gatalnya berkurang. Saya terkejut. Abah, kok bisa sembuh sih? Abah menjawab, di hutan semua tanaman mempunyai tugas masing-masing, nak. Ada yang menyembuhkan, ada yang membuat sakit. Tapi Abah, kenapa daun gatal ada di hutan? Abah duduk di sebatang kayu lalu mulai bercerita. Dulu sekali ada orang yang masuk hutan.
Mereka menebang tanpa izin. Mereka mengambil terlalu banyak. Hutan menjadi sedih. Lalu alam memberikan penjaga kecil, yaitu daun gatal. Daun gatal bukan untuk menyakiti manusia, tetapi untuk mengingatkan manusia. Allah berkata dengan suara yang lirih, kalau kita menyakiti hutan, itu sama saja seperti kita menyakiti ibu kita sendiri, nak. Sarah menatap pepohonan tinggi. Angin berhembus lembut, seolah-olah hutan sedang berbicara. Sarah pun berbisik. Sarah mengerti sekarang Abah. Dengan penuh perasaan, Sarah kembali berkata, hutan memberi kita makanan, hutan memberi kita obat, hutan memberi kita kehidupan. Jadi kita harus menjaganya. Abah tersenyum bangga mendengar ucapan cucunya itu. Sarah, kamu sudah belajar kearifan orang Moina. Ketika mereka hendak pulang, Abah berkata, Sarah, sebelum kita pulang, kita harus mengucapkan terima kasih kepada hutan Klasong, nak. Sarah menutup mata lalu berkata dengan kesungguhan hati, terima kasih hutan Klasong sudah menjaga kami. Angin berhembus lembut seolah-olah hutan sedang menjawab ucapan Sarah. Sejak hari itu, Sarah selalu mengingat pesan kakeknya. Ia juga selalu mengajarnya teman-temannya di kampung. Teman-teman, kalau kita masuk hutan, jangan mengambil terlalu banyak. Jangan merusak pepohonan. Dan selalu ingat pesan orang Moi. Sarah berkata dengan bangga, Kwasawa mamama kwasawa manevi. Karena bagi masyarakat Moi di Sorong, hutan bukan hanya tempat tinggal. Hutan adalah warisan nenek moyang yang harus dijaga oleh generasi masa depan. Dan di antara pepohonan tinggi hutan Klaso, daun gatal tetap tumbuh. Diam tetapi selalu mengingatkan manusia. Kalau kita menjaga alam, maka alam juga menjaga kita. Seperti pesan masyarakat Moi di Sorong. Kwasawa mamama kwasawa manevi. Hutan adalah ibu, hutan adalah kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih.